Oke, shalom. Shalom semua teman-teman, shalom Alehem, Disemha manusia, buat teman-teman di YouTube. Kami kembali untuk memberikan presentasi yang sangat menarik teman-teman. Nah, teman-teman udah lihat kan di layar ayat Alkitab bertentangan. Oh, apa iya? Ayat-ayat Alkitab bertentangan. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, saya berharap teman-teman semua untuk menyimak acara kami ini dan supaya saudara kita Benediktus bisa menerangkan catatan yang dia akan presentasikan kepada kita sangat menarik teman-teman. Baik ya teman-teman, saat ini kita akan mulai saja acara kita ini dan saya mempersilakan untuk Benediktus untuk memulainya di dalam doa. Silakan. Ya, oke. Teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya Bapa, kalau sebentar kami mau mulai belajar kami pada hari ini, kiranya Tuhan, mungkin kami terbatas, tapi Roh-Mu yang gak terbatas, biar di segala kekurangan kami, kuasa-Mu semakin dinyatakan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga berkati teman-teman yang dengerin, supaya bisa mengerti apa itu bagaimana firman-Mu, bagaimana Alkitab yang berisi tentang Engkau ditulis dan dinyatakan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman saya katakan Amin, amin. amin, amin. Amin, amin. Oke, shalom, shalom teman-teman, shalom semua, shalom. Ya, sudah 2 minggu saya tidak muncul karena ada satu dan lain hal, kerja. Oke, jadi hari ini kita mau bahas adalah ayat Alkitab bertentangan. Jadi salah satu yang paling banyak dipertanyakan itu adalah ayat Alkitab yang bertentangan satu sama lain. Jadinya, oh kalau ini bertentangan kan nggak mungkin ini firman Allah ya kan begitu. Oke, jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng sama kita hari ini. Yuk kita lanjut aja. Oke. Dalam surah An-Nisa ayat ke-82 dikatakan begini, maka tidaklah mereka menghayati dalam kurung mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran dalam kurung Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ada amin saudara? Amin. Nah, jadi Quran ini tidak mungkin bertentangan karena dari Allah. Apa betul begitu? Kita coba lihat. Ini ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan begini. Kemudian Allah berfirman, kalau kiranya itu bukan dari sisi Allah, yakni seandainya Al-Quran hasil bikinan dalam kurung Muhammad, sebagaimana dikatakan orang-orang jahil, musyrikin, dan orang-orang munafik di dalam hatinya, niscaya mereka akan menemukan dalamnya banyak kerancuan dan kontradiksi, padahal terbukti bahwa Al-Quran terbebas dari hal itu. Maka berarti ia berasal dari Allah. Ini yang ngomong Ibnu Katsir, volume kedua, halaman 362. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa di Quran itu tidak mungkin ada pertentangan, teman-teman. Juga tidak mungkin ada kerancuan, karena ini dari Allah. Kalau dikarang-karang sama Muhammad, itu seperti yang orang jahil katakan, itu mungkin. Oke, kalau kayak begitu. Kita lihat dari At-Tabari volume 7 halaman 371, dia bilang begini. Abu Ja'far berkata, maksud firman-Nya, maka apakah mereka tidak mempercayai Al-Quran adalah, hai Muhammad, apakah orang-orang telah merubah perkataanmu kepada mereka yang mempercayai kitab Allah, mengetahui hujah Allah atas mereka mengenai ketaatanmu dan mengikuti perintahmu, dan apa yang datangkan kepada mereka adalah kitab yang diturunkan dari sisi Tuhan mereka, sesuai dengan makna dan hukumnya yang saling menguatkan satu sama lain dengan kepercayaan, dan satu sama lain memperlihatkan dengan kebenaran. Jika bukan dari sisi Allah, pastilah hukum-hukumnya berlainan dan maknanya bertentangan, serta saling menyebarkan kerusakan satu sama lain. Jadi ini tafsir At-Tabari juga mengatakan hal yang sama. Ya jelaslah At-Tabari kan tafsir yang paling berotoritas. Oke.
Ibnu Katsir ngomong berarti di Quran tidak ada pertentangan, nggak ada kerancuan, dan karena ini sudah dari Allah, ya kan. Tadi At-Tabari juga ngomong yang sama. Oke, berikutnya. Masih dari At-Tabari, volume 7, halaman 372. Ini hadis yang menguatkannya. Dia bilang begini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Bahwa sekalipun perkataan manusia itu berbeda-beda dan berubah-ubah, namun firman Allah tidak pernah berbeda dan berubah. Selalu benar adanya, serta tidak pernah ada kebatilan di dalamnya. Jadi hadis yang menguatkan bahwa firman Allah itu tidak pernah berubah, tidak pernah juga ada kebatilan, itu tidak mungkin, pasti benar. Jadi Al-Quran ini sangat dijamin sekali kebenarannya dan tidak ada pertentangan. Maknanya tidak akan berubah, hukumnya nggak akan juga maknanya nggak akan bertentangan, hukumnya nggak akan bertentangan. Oke, ini dari kata hadis, ini dari tafsir ya. Jadi kalau apologet lain kayak ada apa Bu Sofyatul, terus ada siapa lagi Pak Graciapelo, terus kan banyak tuh apologet Verbum Veritatis kan pada pinter-pinter tuh. Saya kan agak bodoh ya, jadi gue baca tafsir aja lah udah. Kata tafsir apa kita ikutin. Oke. Nah, tadi udah dijamin dengan luar biasa, si Al-Quran itu dijamin dengan luar biasa. Ada hadisnya, ada ayatnya, pasti benar deh, tidak akan bertentangan teman-teman. Bagaimana dengan Alkitab? Ayo, gimana? Apakah ada pertentangan? Nggak ada. Masa sih? Saya lupa masukin ke sini, tapi saya akan bacain buku saya. Jawahirul Kalamiyah, halaman ke-27. Soal, dia bilang bagaimana keyakinan para ulama tentang kitab Injil yang sekarang? Jawab, para ulama meyakini bahwa sesungguhnya 4 Injil yang ada memiliki 4 buah naskah. Naskah tersebut dihimpun 4 orang, di antaranya tidak ada yang tidak pernah bertemu sama sekali Nabi Isa alaihissalam. 4 penghimpun tadi adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 naskah diantaranya satu dengan lain terdapat banyak pertentangan. Jadi kata Jawahirul Kalamiyah halaman 27 mengatakan 4 naskah tersebut banyak pertentangan. Kata Jawahirul Kalamiyah nih. Ya, kalau diteliti, Nasrani memiliki banyak Injil, saya Injil disebutkan, tapi setelah lebih dari 200 tahun diangkat Nabi Isa ke langit, mereka sepakat untuk tidak memakai naskah Injil selain yang 4 itu, demi menghindari pertentangan satu dengan lainnya. Dan demikian menghindarkan kontradiksi antar naskah-naskah. Jadi menurut Jawahirul Kalamiyah, kita ini sudah banyak kontradiksi, banyak pertentangan kitabnya. Lalu ada kitab-kitab lain nggak kita masukin supaya tidak semakin banyak gitu kali ya maksudnya ya, supaya nggak makin banyak pertentangan. Oke, kita cek. Apa ini? Kita cek ya. Matius 27 ayat 5 mengatakan begini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kisah tentang Yudas yang menjual Yesus nih. Lalu kisah para rasul 1 ayat 18 mengatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini kan kisah tentang kisah tentang Yudas. Matius bilang dia menggantung diri, tapi kisah para rasul bilang ia jatuh. Ini matinya yang benar yang mana ini? Apa Alkitab ini tidak terjaga ya? Yang benar nih Quran, jangan-jangan. Aduh, kacau nih. Oke, daripada kita bingung, kita coba lihat. Kita akan pakai nalar bentar. Pertama begini, teman-teman. Teman-teman yang Kristen mohon perhatikan, dan teman-teman yang Muslim juga mohon dipahami, dimengerti bahwa begini. Alkitab itu penulisnya berbeda-beda. Bukan ditulis oleh satu orang yang sama, sudut pandang yang sama, gaya bahasa yang sama, itu enggak. Penulisnya berbeda-beda dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, cara menulis yang berbeda-beda.
Oke. Lalu waktu penulisannya juga berbeda-beda. Tidak ditulis di satu waktu yang sama atau dalam kurun waktu yang sama. Enggak, berbeda-beda. Misalnya kitab Kejadian ditulis tahun 1500-an sebelum Masehi. Lalu Injil Markus tahun 40 sampai 60 sesudah Masehi. Injil Yohanes tahun 70-an setelah Masehi. Penulisan kitab-kitab itu berbeda-beda waktunya. Gaya bahasanya sudah pasti berbeda karena berbeda waktu. Yang terakhir, target pembacanya pun berbeda-beda. Injil Matius ditulis untuk orang mana? Markus ditulis untuk orang mana? Yohanes juga menulis kenapa? Target pembacanya berbeda-beda. Lalu dari ketiga ini apakah bertentangan? Tidak satupun ayat di Alkitab kita yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak mati di kayu salib. Terus juga nggak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ya tadi Yesus bukan Tuhan gitu. Justru di sini saya mau bilang bahwa Alkitab yang berbeda-beda penulisnya, berbeda-beda waktu penulisannya, berbeda-beda target pembacanya, mereka punya satu kesimpulan yang sama, bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kemampuannya dalam memberikan ilham ke manusia ribuan tahun, tapi tidak berubah pesannya yang sama. Perjanjian Lama menceritakan nubuatan tentang kedatangan Yesus. Perjanjian Baru menjelaskan tentang nubuatan yang digenapi dalam Yesus. 2000 tahunan gak berubah. Intinya sama. Jadi lebih keren yang mana? Kamu tentukan. Oke? Ini 3 hal yang tadi kita harus pahami di depan ya. Oke. Kembali ke pertanyaan, jadi dia intinya gantung diri atau jatuh perutnya terbelah. Si Yudas tadi. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau Alkitab berkontradiksi berarti Alkitab bukan dari Tuhan, gitu kan menurutmu? Oke. Aku mau tanya nih, saya mau tanya. Ada nggak teman-teman yang jatuh tertelungkup lalu perutnya terbelah? Kamu kesandung gitu, terus jatuh tuh, terus perut kamu terbelah-belah gitu, bisa? Oh bisa, perutmu tuh rapuh ya, kayak hati. Terus gimana? Hanya ada alasan yang logis menurut saya bagaimana orang bisa jatuh sampai perutnya terbelah. Yang pertama dia jatuh ke sesuatu yang tajam, jatuh ke pisau, tuh bisa kebelah tuh perutnya, bisa. Batu tajam bisa. Yang kedua, tadi yang pertama jatuh ke tangan tajam atau ke pisau. Cuman hipotesa saya yang pertama dia jatuh ke batu atau ke benda tajam agak aneh. Benda tajam apa yang jatuh orang bisa langsung membelah perut? Batu setajam apa yang bisa membelah perut? Betul. Tapi nggak mungkin jatuhnya pendek. Nggak mungkin cuma kesandung langsung ke belah perut. Makanya saya punya hipotesa kedua bahwa dia jatuh dari tempat yang tinggi sekali. Masuk akal nggak? Kamu jatuh dari lantai 10 rumah. Kemungkinan besar kamu bisa kebelah-belah badannya. Tercerai-berai. Benar nggak? Oke. Pertanyaan saya, kamu udah mulai nangkep kan kemana arah saya ngomong? Berarti kemungkinan besar dia ini benar dia menggantungkan dirinya lalu
entah lehernya itu mengalami pembusukan sampai badannya jatuh ke bawah atau talinya putus sehingga perutnya jatuh ke bawah. Karena tidak mungkin orang jatuh biasa itu perutnya terbelah. Paham nggak maksudnya? Nggak paham. Oke, saya kasih kamu lihat ini. Nih, namanya apa? Namanya akeldama atau hakeldama dalam bahasa Aram. Ini bahasa asli kita disebut tanah darah. Ini adalah tempat yang menurut tradisi gereja dikatakan sebagai tempat Yudas gantung diri. Tempatnya ini curam, kayak perbukitan gitu. Dan menurut tradisi dia gantung diri di sini. Kalau kamu kurang jelas melihatnya ini, lihat. Nah, nih itu. Jelas kan? Jadi, bagaimana kita melihat ini? Kemungkinan besar adalah Yudas gantung diri di Akeldama, lalu entah lehernya mengalami pembusukan sampai dia jatuh atau talinya putus, menghantam batu atau menghantam tanah dari ketinggian sehingga perutnya terbelah. Masuk akal? Masuk akal. Ini bisa diterima. Ya, kalau kamu cuma jatuh biasa nggak mungkin. Oke. Dah. Jadi kontradiksi nggak? Saya lebih suka bilang ini saling melengkapi. Karena ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, tahunnya berbeda-beda, dengan target pembaca yang berbeda-beda. Oke. Jadi yang pertama jadi Yudas ini gantung diri atau jatuh dengan perut yang terbelah-belah. Jawabannya adalah iya betul, dia gantung diri lalu dia jatuh dan perut terbelah-belah. Gampang ya. Kelar. Lanjut. Markus 15 ayat 32. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalib bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi ini yang mengatakan waktu Yesus disalib ada dua orang yang mencela dia, kata Markus. Lukas bilang begini, tetapi yang seorang menegur katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama. Jadi menurut Markus ini dua orang mencela Yesus, ini udah sama-sama disalib, satu mencela. Menurut Lukas, satu nggak mencela. Ya. Jadi yang benar yang mana? Alkitab ini kontradiksi lain. Oke. Yakin, oke. Nah, jadi dua atau satu yang mencela? Kita lihat. Nih, semua menghujat atau satu menghujat. Nah, kita lihat dulu nih. Tadi kita lihat ini Lukas 23 ayat 40, betul ya? Kita baca Lukas 23 ayat 34, 6 ayat sebelum orang yang penjahat sebelahnya itu menegur. Yesus berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini ketika Yesus disalib, Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Ini kejadian sudah disalib nih, sudah disalib, lalu pakaian lagi dibagi-bagi, ada proses di situ. So gimana? Apa bertentangan? Belum tentu. Ada kemungkinan paling besar bahwa kedua-duanya mencela Yesus. Betul, kedua-duanya mencela. Karena dalam Markus tadi tidak diceritakan kronologi yang seperti Lukas ceritain. Dia punya sudut pandang yang berbeda. Nah, Lukas menceritakan bahwa yang pertama, memang dia nggak menyebut dua-duanya menghina. Tapi menurut pandangan Lukas ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu perbuat, hal ini menggugah hati penjahat sebelahnya. Jadi yang tadinya dua-dua menghina, satu bertobat karena melihat gak mungkin orang disalib mengampuni orang yang menyalibkan, gak mungkin. Jadi bertentangan apa enggak? Hanya sudut pandang yang berbeda bagaimana cara menarasikannya. Tadi saya udah bilang,
Penulisnya berbeda, gaya menulisnya berbeda. Ada yang suka ringkas-ringkas, ada yang suka detail. Ya kan, kamu nih teman-teman biasa polemikusnya dikit-dikit beda, bukan dari Tuhan. Ya ilah. Masa menceritakan satu kisah yang sama berbeda, justru itu menyatakan semakin benar bahwa ini ditulis oleh 4 orang yang berbeda, bukan karang-karang. Ya. Jadi gampangnya gimana? Betul, dua-duanya mencela Yesus, tapi satu dia mengalami perubahan. Dia melihat bagaimana Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, di Lukas 23 ayat 3 masih satu perikop, cuman beda 6 ayat doang. Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia. Makanya dia bilang, kamu jangan hina dia, kita pantas dihukum, ini orang kagak nih. Gitu ya. Bisa dia mengerti? Iya, kalau buat yang nggak mau ngerti mah nggak ngerti-ngerti aja. Kalau lu mau ngerti ya ngerti. Oke, lanjut. Markus 16 ayat 14. Ini setelah Yesus terangkat, ini setelah Yesus bangkit. Jadi ngurut ya, tadi yang pertama Yudas menjual Yesus, habis itu Yesus disalib. Nah ini setelah Yesus bangkit. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 5 mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Oke. Jadi Yesus menampakkan diri ke 11 orang atau kepada ke-12 muridnya. Pertentangan lagi. Ya. Pertentangan buat kamu yang nggak ngerti, nggak mau baca, nggak mau tahu, tahunya cuma pertentangan. Gila, ampun. Oke. Yuk kita lihat. Saya mau ajak teman-teman baca satu ayat dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Dia mengatakan begini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul kepada kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Maksudnya apa? Tadi Yudas sudah bunuh diri, mati. Akhirnya dia minta untuk tambahkan orang dilengkapi lah jumlahnya. Oke. Jadi Kisah Para Rasul ditambahlah satu rasul lagi. Selain tadi Yudas yang udah meninggal, yang udah bunuh diri. Oke. Nah, terus kita lihat kalau begitu begini. Nah, saya bikinin timeline buat teman-teman biar gampang. Tadi Matius 27 ayat 5 bilang Yudas sudah mati. Nah, setelah Yudas mati, Markus mengatakan dia menampakkan diri. Kisah Para Rasul mengatakan mengisi posisi kosong. 1 Korintus mengatakan peristiwa dengan pengertian sekarang. Maksudnya gimana? Saya mau pakai ini bahwa begini. Bisa lihat ya teman-teman ya. Ini di sini oke. Yang bilang bahwa Yesus menampakkan diri ke 11 orang ada di sini, di Markus. Betul ya? Ada di Markus. Oke. Yang bilang menampakkan ke 12 orang ada di sini. Di Kisah Para Rasul sama Korintus. Oke. Ini 12. Yang ini ada 11.
Kita agak ribet ya, udah kayak kelas aja. Ya bener, karena Alkitab itu dipelajari, bukan cuma diimani. Kalau nanya bid'ah, bukan. Ya, bodoh sekali kalau kitab suci itu nggak boleh ditanya-tanya, tuh goblok yang minta ampun, jujur aja udah. Ya, kitab suci nggak boleh ditanya-tanya, diimani aja. Goblok bener-bener. Dibaca goblok, tolol. Masa mau iman buta? Kita pelajari. Makanya orang Kristen kok kitab susah ya, karena dipelajari. Oke. Ketika penulisan Matius dan Markus, di sini dikatakan kepada 11 orang, pada waktu itu, pada masa ini, murid yang satu itu belum ditambah. Makanya Markus mengatakan ke 11 orang karena Yudas sudah mati. Waktu Yudas sudah mati, berarti jumlah jadi 11 orang. Bener nggak? Bener. Nah, waktu ini ditulis masih 11 orang. Berarti Markus bener nggak? Bener Markus ya. Yesus menampakkan diri ke 11 orang. Karena rasul-rasul itu tuh ke-12 rasul, karena rasul-rasul itu cuman 11 pada waktu itu. Nah, setelah peristiwa kisah para rasul ini, rasul-rasul kembali menjadi 12 orang. Makanya ketika Korintus ini kan setelah kisah para rasul. Kepada jemaat dia katakan kepada 12 orang. Maksudnya siapa? 11 yang lama plus 1 yang ini. Nangkep nggak? Menurut sudut pandangnya Korintus, Yesus menambahkan ke 12 orang. Betul 12. Rasulnya sudah 12. Karena di kisah para rasul mengatakan yang menampakkan Yesus mencari satu murid itu yang bersama-sama dengan dari awal, dari dibaptis sampai dia terangkat. Ada terus orang ini. Cuman dia bukan bagian dari ke-12 rasul. Makanya ketika dia belum masuk nih. Si satu orang ini nih. Nah, tuh. Dia belum masuk. Dia nggak dianggap dia. Waktu dia sudah di sini, makanya dianggap dia di sini. Dia dianggap di sini. Nih. Ngerti ora? Orang ngerti. Wow, nusu, sabar, yuk pelan-pelan ya. Timelinenya adalah Matius, Yudas sudah mati, tinggal 11 orang, lalu mengisi posisi kosong, satu orang nambah lagi, makanya Korintus mengatakan 12. Itu runut timelinenya tuh. Tuh, keren gak Alkitab? Keren lah, gila loh. Dalam menceritakan satu kisah dari berbagai sudut pandang, ingat ya, berbagai sudut pandang, tapi poinnya satu, kita bisa baca, kita bisa buktikan. Keren kan? Itu Alkitab. Oke. Wes yo, paham? Oke, kita next. Nah, ada muka Ibu Rita Wahyu di sini. Nah, kalau teman-teman masih bingung, banyak banget kontradiksi-kontradiksinya, bisa cek di Sarapan Pagi /kontradiksi strip perjanjian baru VT53 HTML. Ya, ini dari Sarapan Pagi Biblika. Saya rasa, saya nggak tahu sih yang nulis artikel siapa, tapi kayaknya sih Berita Wahyu, Berita Wahyu. Ada gambar ini, ada gambar bukunya dia soalnya di situ. Ya. Oke, jadi makasih Berita Wahyu. Nah, buat teman-teman yang bingung, kan pasti teman-teman punya banyak pertanyaan. Misalnya kenapa urutan pencobaan Yesus di padang gurun misalnya. Satu kisah yang sama. Urutannya di Matius dan urutan di Lukas berbeda. Di Lukas batu jadi roti, terus ditunjukin kekayaan, baru Yesus suruh lompat dari itu menurut Lukas ubah batu jadi roti, tunjukkan kekayaan, suruh lompat. Menurut Matius ubah batu jadi roti, suruh lompat, baru tunjukin kekayaan.
Kenapa bisa beda? Itu semua terjawab. Udah ada, boleh cek di link yang ini. Nah, kalau teman-teman susah, teman-teman boleh ke YouTube channelnya Benedictus Ictus di video ini, cek deskripsinya. Di situ saya kasih link saya belajar dari mana. Oke, buat teman-teman susah bener ya, buat teman-teman yang masih bingung, boleh ke channel YouTube-nya Benedictus Ictus, lihat deskripsi di video ini, udah saya kasih linknya. Teman-teman bisa belajar bareng-bareng saya. Oke, teman-teman yang Muslim, pertanyaanmu sudah terjawab yo. Ya kamu nggak mau baca aja mungkin. Buat teman-teman yang Kristen, jangan takut. Tuhan juga membela firman-Nya kok. Oke? Tapi ya apapun itu tidak akan merubah doktrin utamanya Kristen. Anggaplah sekalipun anggaplah bahwa benar si Lukas menceritakannya berbeda dan Matius menceritakan berbeda. Pertanyaan saya, apakah itu merubah doktrin Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Ada lagi pertentangan. Waktu murid-murid diutus, boleh bawa tongkat atau tidak boleh bawa tongkat? Pertanyaan saya, apakah pertentangan itu menciderai kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Yang percaya bahwa firman-Nya itu tidak ada cacat celah, firman-Nya itu sempurna, terjaga, itu bukan orang Kristen. Yang kata firman-Nya Tuhan sendiri yang menjaga, bukan orang Kristen. Firman kita melalui sejarah yang begitu panjang dan kehebatan luar biasa adalah doktrin utama tetap sama. Punya satu benang merah yang sama. Itu luar biasanya Alkitab. Bukan gedebuk, bukan turun dari gedebuk, katanya sama semua. Nah, iklannya sama semua, nggak tahu aslinya dah. Ya teman-teman, bisa langsung cek di channel YouTube Benedictus Ictus, cek video ini di deskripsinya, teman-teman bisa belajar. Oke, Berita Wahyu, terima kasih. Siapa tahu kan dia ngajak gue collab ya. Oke, lanjut. Oke, ini apa? Oke. Nah, setelah saya jawab 3, tadi saya jawab semuanya dari kisah yang sama, tapi ada pertentangan. Saya hanya dan kita akan lihat apakah Quran ada hal yang sama. Oke. Tadi ini sudah saya munculkan kembali tadi dari At-Tabari volume 7 halaman 372 bahwa Allah tidak pernah berbeda dan berubah. Firman Allah tidak pernah berbeda dan berubah, selalu benar apa adanya, serta tidak pernah ada kebatilan di dalamnya. Yuk cek. Nah, Alkitab itu ditulis oleh banyak sekali penulis dengan banyak sekali sudut pandang, dengan banyak sekali target audiensnya, target pembacanya berbeda-beda. Tapi Quran ini berbeda, nggak sama sama Alkitab. Quran ditulis oleh satu penulis aja, dari Nabi Muhammad. Kalau lihat nulis Said bin Sadik, itu mah bukan penulis, itu cuma juru tulis. Satu, Nabi Muhammad junjungan kalian semua, bukan junjungan saya. Dan dari satu sudut pandang, hanya dari sudut pandang Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Berarti hanya satu sudut pandang, satu penulis. Oke? Dalam kurun waktu yang sama, dia cuma 20 sekian tahun, nggak sampai ribuan, itu masih satu kurun waktu yang sama. Beda sama Alkitab. Penulis kitab Kejadian sudah meninggal, dilanjutin sama Yosua, terus dilanjutin terus itu ditulis. Periodenya berbeda-beda rentan waktunya. Kalau Quran sama, satu rentan waktu. Oke? Berarti aneh kalau yang satu penulis, satu sudut pandang, itu isinya beda-beda. Aneh. Bener nggak? Oke. Yuk kita lihat. Oh, kok ini di Al-Hajj? Ya wes, nggak apa-apa.
Tadi saya mau masukin yang soal itu Musa sama Allah, tapi nggak apa-apa. Berarti gue fair. Ya, kita akan melihat sama satu kisah yang sama dan berbeda-beda. Kita lihat ini Al-Hajj 22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu dalam kurung Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saya akan garis bawahin lagi. Ini pakai ini enak nih. Seperti 1000 tahun. Oke. Nih 1000 tahun nih. Tuh dikotakin. Tuh. Tuh. Satu hari seperti 1000 tahun. Lanjut. Al-Ma'rij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik dalam kurung menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Nah, nih, tadi 1000 ini kita kasih warna beda. 50.000 tahun. Nah, jadi sehari itu berapa? Kalau misalnya teman-teman muslim yang tadi bilang, oh Hendra tadi cuman akal-akalin doang. Hendra cuman cuman ini doang. Siapa sih? Para penulis cuman ini doang. Terus siapa lagi ini cuman akal-akalan. Oke. Kalau cuman akal-akalan kita lihat. Kan tadi kan terkesan saya mengakal-akalin kan. Oke, kita lihat. Nih, Al-Hajj ayat ke-47 mengatakan begini. Ini tafsir Ibnu Katsir volume 5 halaman 547. Firman-Nya sesungguhnya ini yang ini nih. Sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yaitu Allah tidak menyegerakan karena ukuran 1000 tahun di sisi makhluknya adalah seperti satu hari di sisinya. Dilihat pada kebijaksanaan ilmunya, dia maha kuasa untuk mengazab dan tidak satu pun yang terlepas dari azabnya. Meskipun dibatasi waktu yang ditunda karena itu setelah dia berfirman, dan berapalah banyak kota yang tangguhkan kepada azab. Jadi setelah di sini 1000 tahun itu di sisi Allah. Oke. 1000 tahun itu di sisi Allah. Ya. 1000 tahun di sisi Allah. Berikutnya Al-Ma'rij. Kita lihat di sini. Oh, saya belum masukin. Ini dari ini kayaknya At-Tabari nih. Ini dari At-Tabari ini pasti. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadar 50.000 tahun. Maksudnya ialah malaikat-malaikat dan ruh yakni Jibril alaihissalam naik dalam kurung menghadap kepadanya dalam kurung Allah. Huruf H dalam firman-Nya kembali kepada nama Allah. Terus juga dalam sehari yang kadar 50.000 tahun Allah berfirman kadar naiknya mereka pada hari itu bagi selain mereka dari makhluk adalah 50.000. Selain mereka ini siapa? Nih, itu karena malaikat naik dari awal urusan, berarti ini menurut malaikat. Apa kurang bertentangan? Oh tidak, karena yang 1000 adalah tahun di sisi Allah, yang 50.000 ini di sisi malaikat. Tidak kontradiksi? Tidak kontradiksi. Terus teman-teman yang Kristen ini channel Benedictus Ictus ini membelain siapa sih? Kenapa sih? Loh, saya mau menunjukkan kalau kamu bilang Alkitab pertentangan, kamu juga sama. Kamu melakukan hal yang persis sama saya lakukan seperti yang saya lakukan. Ya. Ini dari dua, ini bukan dari kisah yang sama loh. Ini dari kisah yang berbeda. Ini kisah yang berbeda nih. Saya bisa jelasin karena kisahnya berbeda. Ininya berbeda.
Tapi perbedaan ini, bagaimana cara saya menjelaskan perbedaan ini sama seperti bagaimana saya cara menjelaskan perbedaan yang kamu anggap perbedaan dalam Alkitab. Paham nggak? Benedictus itu tidak, channel Benedictus itu tidak membela Kristen, tidak membela Islam. Saya sajikan data, saya fair. Ya, jadi kalau orang Kristen bilang, oh beda, bilang, channel Benedictus itu sudah membela kontradiksi dalam Al-Quran, surah 70 sama surah 22. Tapi ingat, sebagaimana kamu membela perbedaan dua ayat ini, begitu juga orang Kristen. Kamu menjelaskannya begini, begitu juga dengan orang Kristen. Sama dong, jangan ganti-ganti dong. Masih nggak terima? Oke. Sekarang, ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda dari sudut pandang yang sama, penulis yang sama. Tapi hal yang berbeda, nggak ada masalah. Karena memang bukan kontradiksi, bukan perbedaan. Apa namanya? Koben gila jadi kongko gue. Bang Ben, bagaimana kalau dalam Quran menceritakan kisah yang sama tapi berbeda? Nah, itu mungkin saya nggak bisa belain kamu tuh. Masa kisah yang sama, satu penulis yang sama bisa berbeda? Ini karena kisahnya berbeda. Ini kisah beda, kita bisa jelasin. Kalau kisah sama gimana? Kisah yang sama tapi diceritakan berbeda. Oke, kita lihat sekarang. Cerita Musa. Oh, ada cerita Musa di sini. Maka ketika dia dalam kurung Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, dari sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Al-Qasas 30. Bertentangan, ini bukan bertentangan dengan ayat, tapi ini bertentangan dengan sifat Allah. Bianufu kinapsi ya, apa? Allah tidak diserupakan dan tidak menyerupai. Ini Allah ada dalam sebatang pohon. Waduh, gimana dong? Jadi gimana nih? Allah dalam sebatang pohon apa enggak nih? Kita lihat lagi. Ya kan? Ini dari, ini nggak miring. Oh, ini pasti Al-Qurtubi ini. Dari mana saya tahu? Oh, kalau tulisannya miring-miring pasti dari Otobari. Saya punya PDF-nya, saya hafal. Ya. Dari Madawi berkata, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihi dari atas arsy, dan memperdengarkan firman-Nya tersebut melalui sebuah pohon sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh karena apa? Karena tidak boleh mensifati Allah dengan berpindah-pindah dan turun atau sifat sepantasnya dimiliki ciptaan. Sama ya. Tadi saya pakai nalar dan logika. Ini juga dan juga nih Al-Madawi pakai nalar dan logika. Kalau jawabannya kamu terima, jawaban saya tadi juga harus kamu terima, dan jawaban yang ditulis Ibu Rita Wahyu di sarapan pagi juga harus kamu terima. Karena kita sama nih cara penafsirannya. Kalau kamu nggak terima, saya juga nggak mau terima. Fair. Ya. Meskipun banyak yang tidak sependapat dengan Al-Mahdawi. Oke. Oh, betul kan? Betul tuh. Al-Qurtubi volume 13 halaman 718. Ya tentulah saya hafal-hafal gitu kan tafsir. Oke, lanjut. Nah, tadi kita ngomongin kisah yang berbeda. Sekarang kita akan mulai melihat dari cerita yang sama di Quran. Ya, sebelum lebih lanjut berarti ini sudah ada satu yang berbeda nih. Satu ini berbeda, tadi sudah saya jawab. Ini juga berbeda, sudah saya jawab. Ini Quran, jawabin Quran kurang kerjaan kali. Nggak apa. Cerita Musa. Al-Qasas ayat 33 sampai 34.
Dia dalam kurung Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan dalam kurung perkataanku. Sungguh aku takut kepada mereka mendustakanku." Urutannya adalah yang biru dulu nih. Dia takut karena dia sudah membunuh. Yang kedua dia minta saudaranya. Yang ketiga dia takut didustakan. Ini urutan dari Al-Qasas 33 sampai 34. Terus ada lagi dari surah Asy-Syu'ara ayat 12 sampai 14. Kita baca yuk. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun dalam kurung bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Nah, yang pertama saya soroti adalah urutan kisah, urutan perkataan Musa berbeda, berubah di sini urutannya. Tadi biru dulu, sekarang yang coklat dulu. Yang merah tetap di tengah, meskipun tidak sama persis. Yang biru jadi di bawah. Selain urutannya berubah, ada juga yang berbeda. Yang pertama dikatakan di sini, dia membunuh. Jadi menurut Al-Qasas, Musa membunuh seorang dari golongan mereka. Tapi di Asy-Syu'ara cuma mengatakan dia berdosa. Satu kisah yang sama diceritakan ulang berbeda. Kalau manusia itu bisa beda-beda, urutannya bisa beda-beda, betul. Tadi At-Tabari sudah bilang, kalau manusia berbeda-beda, kalau dari Allah tidak mungkin. Tidak mungkin dari Allah berbeda-beda. Tapi kan maknanya tidak berubah. Tapi kan tadi orang Kristen ada perbedaan, katanya doktrinnya tidak berubah. Yang ngeklaim bahwa kitab itu murni tidak berubah tuh siapa? Apa orang Kristen? Iklan sama aslinya nih kita lagi bandingin. Beda loh. Berdosa ini kan tidak selalu membunuh. Berdosa terhadap mereka. Berdosa terhadap orang tua emang selalu membunuh orang tua? Enggak juga. Mencuri juga berdosa terhadap mereka. Tapi di sini membunuh. Spesifik. Yang ini enggak spesifik. Kalau perbedaan antara Lukas dengan Markus atau Matius dengan Markus itu jelas, gampang. Matius punya ciri khas penulisannya tuh ringkas. Matius jauh lebih detail. Itu kita bisa jawab dan kita bisa lihat di seluruh kitab Matius sama Markus. Tapi ini dari Allah. Harusnya sama persis. Karena dari Allah, langsung, tidak beda. Oke lah, ini kan beda-beda tipis. Bang Ben, jangan terlalu fokus lah sama yang berbeda tipis. Kan Muhammad masih nabi. Oke, Muhammad masih nabi, betul, setuju. Masih nabi Muhammad. Tidak merubah doktrin Islam bahwa Muhammad adalah nabi utusan yang terakhir. Tapi ini mengganggu saya. Saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa ini ada perbedaan? Karena klaim tadi di awal bahwa kalau ini bukan dari Allah, ini banyak pertentangan. Saya bertanya dalam hati ini, maka saya bawakan. Oke. Lanjut. Al-Qasas ayat 33 sampai 34. Kok Al-Qasas lagi sih ini? Oh, ini salah nih. Ini bukan Al-Qasas nih. Ayat 28 itu apa ya? Nanti saya perbaikin kamu cek di deskripsi aja nanti. Oh ya, untuk kisah Musa yang ini kamu juga bisa cek di deskripsi, saya kasih link YouTube. Saya belajar ini dari mana? Udah ada
Ini surat 26 mestinya. Ini mesti surah 26 ini. Ya, nanti kita ini apa namanya? Cek di deskripsi YouTube ini aja, sudah kasih. Ini kita coret ya. Set. Saya minta maaf. Maaf. Oke. Dah. Lanjut. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku dalam kurung yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan dalam kurung adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat dalam kurun keadaan kami." Berbeda nggak? Sama yang ini gimana? Beda nggak? Ini kata-kata Musa dalam peristiwa yang sama. Ayo, beda apa enggak? Bingung? Ya udah. Ini saya ralat. Saya langsung ralat aja di sini. Ini QS 20 ayat 25 sampai 35. Ya, saya udah ralat tuh. Jadi gua nggak salah lah, langsung bener ya. Quran 20 ayat 25 sampai 35. Cek, masa nanti dibilang Bang Ben bohong, Bang Ben bikin ayat palsu. Ya kan, misionaris bikin ayat palsu, menyesatkan umat Islam. Enggak lah, orang saya cuma buka data, saya nanya. Kan kamu dari udah berapa waktu yang lalu bilang Alkitab itu palsu. Sekarang terus apa namanya, Alkitab itu banyak pertentangan. Saya nanya, ini pertentangan bukan menurut kamu? Kisahnya sama. Ini ayat-ayatnya ada, monggo dicek sendiri. Mau cek tafsir juga monggo, silakan. Paling enggak 3 tafsir besar saya punya. At-Tabari, Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Ada jalan lain sama tafsir Al-Azhar, jarang saya pakai. Ya. Ini cerita yang sama, ada 3 perbedaan. Teman-teman muslim, kalau punya jawabannya bisa komentar di channelnya Benedictus Ictus. Oke, lanjut. Di sini ada Al-Araf 7, Al-Araf ayat 113. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berdarah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Menurut Al-Araf, kami kirimkan mereka topan, belalang, kutu, katak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mukjizat yang terjadi di Mesir ketika Nabi Musa alaihissalam diutus sama Allah membebaskan Bani Israel. Di Al-Isra ayat 101 mengatakan, dan sungguh telah kami memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tentang Musa datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Menurut Al-Araf ada 9. Tapi menurut Al-Araf ada 5. Menurut Al-Isra ada 9. Yang mana yang benar? Pertanyaan saya. Mukjizat Nabi Musa ada berapa? Ayo, ada berapa? Ayo, ada berapa?
setahu saya mujizat Nabi Musa itu ada banyak, masih dikasih tahu. Cari sendiri di Alkitab. Ya. Yang jelas mujizatnya itu lebih dari 10. Jelas itu. Oke? Lanjut. Berarti ini beda nih ya. Ini dan ini beda nih. Kamu teman-teman muslim kalau ada jawabannya silakan komentar di kolom Benedictus Ictus. Kalau nggak tahu silakan renungkan apa yang saya bilang. Oke, lanjut. 5. Kisah Musa. Masih kisah Musa ya. Pertama, Al-A'raf ayat 120 sampai 122. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, dalam kurung yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Oke. Lanjut. Surah Thaha ayat 79 mengatakan, lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Lanjut. Di surah 26 ayat 46 sampai 48, maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, dalam kurung yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Mereka berkata, kami beriman. Kami telah percaya, sama aja. Kami beriman. Oke. Sama ya. Sama gampang. Ini gak apa-apa. Menjatuhkan diri, bersujud, tersungkur gak apa-apa. Namanya manusia kalau ngomong kan berubah-ubah wajar kan. Kalau Allah kan gak wajar. Ya gak tahu lah. Mungkin Allah berubah-ubah ya gak tahu juga. Oke. Ayo. Surah Yunus ayat 83 mengatakan begini. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka, dan sujud, dan sungguh Firaun itu benar-benar telah berbuat sembarangan di bumi dan benar termasuk orang yang melampaui batas. Yuk. Nah, tadi katanya tidak berubah maknanya. Tadi kan problem kecil ini makna berubah nih. Jadi ini jauh loh bedanya loh teman-teman. Jadi para pesihir itu beriman sama Allah apa enggak? Ini udah maknanya udah jauh nih. Kalau tadi kan cuman susunan berubah kan makna geser-geser dikit. Nah ini fatal. Ini udah kontradik. Satu bilang iya, satu bilang enggak. Ini udah kontradik nih. Ya kan? Coba deh. Kalau tadi dalam Alkitab si satu bilang dua orang menghujat, satu bilang satu orang doang yang menghujat. Udah saya jelasin. Ada timelinenya, ada urutannya. Yang bilang satu orang menghujat, dia lebih detail, lebih lengkap. Nah ini itu kan dua sudut pandang penulis. Kamu satu sudut pandang penulis. Satu sumber. Bukan satu sumber ya, artinya juga satu sumber sih. Cuman satu penulis, satu gaya bahasa. Oh tapi Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Tar dulu dah pokoknya. Intinya kan 7 ahruf cara baca. Bukan artinya beda-beda. Iya kan? Satu dong berarti. Tulisannya satu dong. Kenapa beda? Kisah yang sama. Ini saya baru ngomongin kisah Musa loh. Ini beda nih. Cek. Mungkin kamu teman-teman yang muslim tidak pernah tahu perbedaan ini karena dari kecil kamu tidak pernah disuruh untuk baca Quran dalam hal yang mungkin ya. Mungkin kamu nggak disuruh untuk
baca yang kamu ngerti. Yang penting kan hafal Quran aja. Yang penting kan baca dapat pahala, nggak apa-apa. Maka sekarang saya tanya. Kenapa saya tanya? Karena kamu tanya duluan. Habis saya jawab, saya tanya balik. Ini gimana nih, ada datanya nih. Ya. Saya lihat channel tuh apa namanya? Cahaya terang Islam atau apa Kaf Media Channel gitu. Coba nih. Isinya kan dia jelekin Kristen terus kan. Coba baca. Nih, ya, lihat. Nggak usah pinter-pinter dah, gua kan bodoh. Bego-bego gitu. Coba nih sama gua dah. Kalau gua kan bego, wajar kalau kalah. Ayo. Jawab dulu. Kalau mau bego aja kalah, jangan yang pinter. Termalu kamu. Nih. Oke. Ya. Nah, berikutnya ini kita akan bahas bukan kontradiksi dari satu kisah yang sama, tapi ini adalah kontradiksi yang aneh menurut saya. Oke. Surat Al-A'raf ayat 157. Dia mengatakan begini. Yaitu, dalam kurung yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya, mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya dalam kurung Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bang Ben, ini kontradiksinya di mana Bang Ben? Ya iyalah, lu gue cuma kasih satu ayat, mana lu tahu. Yuk kita lihat konteksnya apa sih ngomongin ini. Nah, ini kan 157 nih, 148, kita mundur 9 ayat. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, dalam Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh dalam kurung bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa dalam kurung patung anak sapi tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat dalam kurung pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikan dalam kurung sebagai sesambahan, mereka adalah orang yang zalim. Jadi ceritanya di sini saya ringkas aja karena ayatnya panjang. Nabi Musa alaihissalam dia ke Gunung Sinai, dia naik, dia mendapatkan katanya turun kitab Taurat. Ya, gue nggak ngerti juga kitab Taurat bisa turun begitu. Habis dapat kitab Taurat, menurut kepercayaan kamu nggak apa-apa silakan. Nah, waktu Nabi Musa di atas, Nabi Harun itu di bawah, dia menahan-nahan orang-orang Bani Israel tuh supaya tidak menyembah ilah lain, tapi kalah lah intinya. Nabi Harun tuh kurang ditakutin sama orang-orang Bani Israel. Akhirnya Bani Israel bikin patung lembu. Waktu Nabi Musa turun, dia marah. Nah, waktu dia marah, dia mohon ampun. Habis dia mohon ampun, Allah menjawab, nih, rahmat murkaku turunkan kepada siapa yang aku mau dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, habis itu Allah berfirman tadi 156, 157-nya dia bilang yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka dapat dalam Taurat dan Injil. Anehnya di mana? Anehnya di mana? Pertama, ini adalah peristiwa di Gunung Sinai, itu adalah peristiwa turunnya, dalam orang Kristen percaya turunnya 10 perintah Allah. Nggak tahu kalau orang Islam Torah itu blek turun langsung di situ. Ya. Berarti Taurat yang orang Islam maksudnya yang kayak apa gue nggak tahu sih, cuman anggaplah
mereka benar gitu ya. Dalam kitab Tauratnya Musa kan baru turun tuh blek kan baru di tangan dia ya. Pertama adalah kenapa dia nggak langsung baca aja nih, kan Torahnya baru turun nih, nabinya ada kan baru turun Torahnya. Kalau dalam pandangan Kristen ini lebih aneh lagi, dalam pandangan Kristen loh ya. Karena di Gunung Sinai itu yang turun cuma 10 perintah Allah. Yang turun cuma 10 perintah Allah, nggak ada nama siapa-siapa di situ. Kisah ini di Gunung Sinai, berarti ini waktu turunnya 10 perintah Allah. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu baca Torah, ya, itu tuh ngerunut tuh sejarah. Yang turun tuh cuman 10 perintah Allah. Jadi kalau ini agak aneh nih. Ya, agak aneh nih. Lanjut. Dan Injil. Nah, ini lagi nih. Ini juga lebih aneh lagi nih. Pertanyaan saya. Ini kan zaman Musa. Lagi nih, ini zaman Musa ya. Kok bisa sudah ada kata Injil? Injil itu dari bahasa Yunani, euangelion, artinya kabar baik. Lalu ini saya tulis nih, euangelion, artinya kabar baik, menjadi euangelion dalam bahasa Aram, lalu dari euangelion menjadi Injil bahasa Arab Utara, Injil pakai G. Habis itu ke Arab Selatan Injil. Oke, saya terbalik deh antara utara sama selatannya. Kata ini baru muncul di abad keempat, ya teman-teman. Ini baru muncul di abad keempat. Peristiwa ini minus 1500 tahun. Aneh nggak? Kitabmu ini nih, saya kasih warna lain. Dibuat di abad ke-7. Abad ke-7 sudah ada kata Injil. Betul nggak? Betul. Waktu kitabmu ditulis sudah ada kata Injil. Tapi waktu menurut kisah ini nih, timeline kisahnya ini belum ada kata Injil. Masuk nangkep nggak? Kok bisa ada kata Injil di 1500 tahun sebelum Masehi? Padahal kata Injil aja baru muncul abad keempat. Yang ngerti Injil orang abad ke-7. Orang abad ke-7 tuh ngerti Injil karena sudah ada kata Injil dalam bahasa Arab sudah ada. Karena abad ke-4 udah masuk. Karena abad ke-4 sudah ada kata Injil ini. Tapi orang 1500 tahun sebelum Masehi tidak mengerti ada Injil. Jadi Allah ngomong ke manusia ada Injil di 1500 sebelum Masehi. Menurutmu aneh enggak? Enggak aneh. Allah ngomong sama Nabi Musa pakai bahasa apa? Arab. Udah gila loh. Pasti dia ngomong pakai bahasa Ibrani karena Musa diutus ke orang-orang Israel, orang Bani Israel berbahasa Ibrani. Kata Injil tidak pernah ada dalam bahasa Ibrani, adanya dalam bahasa Aram. Bahasa Aram pada tahun 1500 sebelum Masehi belum dipakai. Bahasa Aram Injil muncul dari bahasa Yunani. Udah muncul belum? Belum. Kok bisa
ada kata Injil 1500 tahun sebelum Masehi. Nangkep nggak sih maksud saya, teman-teman? Nangkep nggak? Jadi ini kontradiksi nggak? Kontradiksinya dengan sejarah. Kalau kamu bilang saya sesat, saya menista, bahwa ngomong Quran ini salah, kamu silakan penjarakan Muhammad Akalafullah karena dia bikin buku Al-Quran bukan kitab sejarah. Saya pegang buku, saya ada, dan ini ayat ini adalah salah satu yang dibahas dalam bukunya Muhammad Akalafullah. Silakan beli harga 30.000 di Shopee. Saya nggak taruh link Shopee, saya tidak taruh link Shopee di deskripsi yang ini. Cari sendiri. Apa ini kata-kata saya? Bukan kata-kata saya. Ini kata-katanya Muhammad Akalafullah. Silakan marah ke Muhammad Akalafullah. Muhammad Akalafullah siapa? Dia orang Islam. Itu disertasinya dia. Itu tesisnya dia. Di Al-Azhar. Al-Azhar Indo, Bang Ben? Bukan. Kairo, Mesir. Muhammad Akalafullah menjelaskan ini. Menurut dia nggak mungkin ini terjadi. Karena dia ngomong gitu. Saya angkat kisahnya, taruh sini. Ini juga bertentangan. Ini kontradiksi dengan sejarah. Kalau ada teman yang bisa buktikan kata Injil ini muncul di 1500 sebelum Masehi, bawa sini. Saya penasaran mau lihat inskripsinya kayak apa. Ya, oke teman-teman, ngerti nggak? Kalau nggak paham, kamu boleh putar ulang sedikit videonya mundur, atau kamu chat di kolom komentar channel Benedictus itu, nanti saya jawab. Oke teman-teman. Jadi kitab mana yang bertentangan? Kamu yang jawab. Saya tidak bilang mana yang bertentangan. Saya cuma kasih data dan fakta. Thank you. Shalom Aleichem. Oke. Baik, waduh luar biasa ya penjelasannya yang cukup detail, terperinci, dan sangat akademik banget buat kita. Ya, ini satu bahan pelajaran yang harus kita pelajari. Saya sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk membagikan pelajaran ini kepada teman-teman yang lain ya, supaya ini menjawab para umat sebelah yang selama ini menuduh tanpa data. Dengan dibuat perbandingan antara pengajaran kita dengan buku-buku yang ada terhadap mereka sangat jelas. Jadi kita juga tidak mau menyimpulkan mana nih yang bertentangan. Nah, karena pengalaman saya waktu jadi moderator di channel lain, itu ada umat sebelah yang berkata bahwa pengajaran Alkitab kontra, tidak sejalan maksudnya. Jadi itu adalah jawaban karena mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau menyelidiki dengan simak. Jadi mereka hanya percaya kepada omongan-omongan yang sebenarnya itu membodohi mereka. Jadi saya merasa bersyukur juga saya menemukan beberapa umat sebelah. Dari mereka saya senang sekali. Mereka ingin menyelidiki dan mereka melihat kebenaran-kebenaran yang tadi telah dijelaskan oleh saudara Benedictus, itu sebagiannya, dan masih ada lagi yang lain sebenarnya. Jadi untuk memahami Alkitab itu memang perlu sekali untuk dikaji, dipelajari, dan lihat bukti sejarah. Itu yang paling penting. Dan
berakal. Berakal itu maksudnya kita harus bijak, harus pinter untuk menyelidiki mana yang benar, ya. Baik teman-teman, sebentar acara kita mulai selesai. Sebelum kita selesai, saya mau minta teman-teman untuk men-subscribe ya acara channel Benedictus Itus ini. Jangan lupa nyalakan lonceng dan jangan lupa juga untuk di-live-kan, untuk di-share-kan kepada teman-teman yang lain supaya bahan pelajaran hari ini bisa dipakai oleh teman-teman yang lain untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan umat sebelah. Berhubung karena internet hari ini Zoom dari teman kami, jadi yang live-kan hari ini adalah cuman channel Benedictus. Jadi nanti Pak ini Ion akan mendownload dan akan juga membuat video ini tampil di channel beliau. Dan jangan lupa untuk channelnya Christian Apologetic Family ini ya, yang paling atas akan mendownload. Kita nggak bisa menjamin kalau Al Hidayat, WAFM, Ibu Uti, Pak Bram, Ferdinand, Billy Lin, dan Good is the Lord, karena kita repot untuk menghubungi, biasanya kita cantelin untuk bisa tampil ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu tolong pergi ke Christian Apologetic Family, tolong juga di-subscribe, di-like, dan kalau memang ada waktu untuk subscribe yang untuk acara-acara yang channel-channel saudara-saudara kita yang tampil di sini, ada Al Hidayat, WAFM, Ibu Uti Wamena, Good is the Lord, Billy Lin, Ferdinand Wardana, dan Bram Manaha. Nah, untuk channel saya pribadi, saya baru juga upload namanya Umi Hen. Omi Hen. Cuman Omi Hen aja. Kalau Anda cari di YouTube kayaknya cuman saya sendiri deh. Omi Hen, singkatan dari nama baptis saya Naomi dan Henny. Jadi Omi Hen. Di sana ada beberapa pengajaran yang saya download di sana, bisa dilihat. Nyalakan lonceng, nyalakan tolong di-subscribe, karena saya nanti akan mau download kota New York nih teman-teman. Saya mau pergi lihat taman, lihat tempat-tempat yang indah-indah. Saya juga selain firman Tuhan, saya juga akan mendownload ke dalam link dalam YouTube saya ya. Baik teman-teman, sebentar sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah ini kami menerima pemaparan firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kami bahwa di Alkitab tidak ada kontra ya Bapa, karena firman-Mu menjawab firman-Mu sendiri. Sebab Engkau yang membela firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu ya dan amin. Bahkan hidup sampai saat ini. Yang bisa menjamah begitu banyak orang untuk membawa orang datang ke dalam Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati anak-Mu Benedictus itu ya Bapa, urapi dia, persiapkan dia juga Bapa untuk materi-materi yang akan datang. Hamba percaya hamba-Mu ini dipakai untuk pelebaran kerajaan sorga. Begitu juga untuk channel-channel yang lainnya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah channel-channel Kristen ini Bapa bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri saat indah ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Benedictus, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di acara yang akan datang, nanti akan dikabari ya. Tuhan memberkati. Amin.